إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, pada sore hari yang insya Allah berkahi, kita dapat bersama-sama berkumpul di majlisul ilm, di majlis ilmu, ya. Yang insya Allah Taala kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan adab penuntut ilmu. Alhamdulillah, pekan lalu kita telah membahas beberapa adab, yaitu ada 2 adab. Yang pertama adalah mengikhlaskan diri kita, ya, ketika menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Itu poin yang kedua. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah seorang penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya, ya, dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini di dalam surah Thaha ayat 114, ya. Jadi kita sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, maka juga harus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmunya, ya. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa beliau dengan doa ini, ya, yaitu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Ini adalah di antara doa yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan. Juga beliau juga sering berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku, ya, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmu kepadaku, ya. Jadi kedua doa ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering panjatkan. Sering beliau berdoa dengan doa ini, ya. Yang tadi yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Atau Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal demikian karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Seperti misalnya apa? Mempelajari ilmu filsafat. Kita tahu bahkan sekarang di universitas-universitas atau di perguruan tinggi Indonesia ada masuk pelajaran ilmu filsafat, ya. Juga ilmu kalam, sama ilmu kalam juga. Ilmu filsafat, ilmu kalam, ya. Ilmu hukum sekuler
ya, dan lain sebagainya. Ya. Ilmu kalam, ilmu filsafat ini merusak. Ya, ini merusak. Bahkan banyak orang-orang yang ketika mempelajari ilmu filsafat atau ilmu kalam, mereka mentafsirkan atau mensyarah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan ayat-ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan hawa nafsu mereka, dengan logika-logika mereka. Ya, seharusnya ketika kita menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan berdasarkan hawa nafsu atau bukan berdasarkan logika. Akal kita, hawa nafsu kita lah yang harus mengikuti dalil, bukan dalil yang mengikuti hawa nafsu. Seperti itu. Ya, makanya harus ditempatkan pada tempatnya. Maka kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Ya. Begitu pentingnya berdoa, ya ikhwah. Ketika kita berdagang, menjadi seorang pedagang yang sukses, ya. Ketika kita menjadi seorang talib, atau ketika kita menjadi seorang mudarris, muallim, al-ustad, ya, semuanya perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha-usaha kita yang kita lakukan, ya, demi menggapai cita-cita kita, maka harus diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana yang pernah kita bahas kemarin di hari Ahad juga bersama para asatidah kita yang dari Universitas Islam Madinah juga, doa adalah poin yang penting sekali. Ya, tapi ingat, doa juga harus dibarengi dengan usaha. Ya, doa adalah senjatanya seorang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Ya, mohon doakan kepada orang tua kita. Mohon minta doanya kepada orang tua kita. Ya, ma atau ibu atau ummi atau mungkin bunda atau mungkin mama, gitu ya. Tolong doakan misalnya Evan, gitu ya. Tolong doakan Evan agar Evan dimudahkan untuk belajar di sini. Tolong doakan Evan agar Evan disabarkan di sini dalam menuntut ilmu. Ya, itu berdoa, mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong doakan oleh orang tua kita. Jadi ketika antum dijenguk sama orang tua, jangan hanya sekedar minta uang, minta uang, bukan. Ya, nanti bawain ini, bukan itu yang penting. Yang penting apa? Tolong doakan saya. Minta doanya kepada orang tua. Begitu enggak antum? Ketika orang tua datang ke sini menjenguk antum, apakah begitu antum? Insyaallah, ya. Insyaallah yang meragukan nih. Yang lain ya maksudnya, ya. Harus minta doa, ya ikhwah. Ya. Kesempatan itu, apalagi sekarang nih kita sedang berpuasa. Sekarang juga 10 Muharram, antum berpuasa dapat 2 tuh sekaligus pahalanya. Pahala puasa Muharram dengan puasa Senin. Puasa sunnah hari Senin. Ya, puasa seperti ini bisa kita gabungkan niatnya. Ya, antum niat juga puasa Muharram, niat juga puasa hari Senin, puasa sunnah hari Senin. Ya, maka antum dapat 2 pahala tersebut. Selain diampuni dosa-dosa yang tahun lalu, ya, maka juga mendapatkan pahala puasa hari Senin. Itu diniatkan. Kalau amal-amal yang sunnah bisa digabungkan. Sebagaimana ketika antum datang sholat ke masjid nih, ada sholat namanya sholat tahiyatul masjid, juga dibarengi dengan sholat sunnah, maka niat bisa digabungkan. Ya, maka niatnya bisa digabungkan. Juga biasanya ada sholat sunnah mutlak juga, namanya sholat sunnah wudu. Setiap selesai antum berwudu, boleh nggak sholat 2 rakaat? Boleh. Itu ada ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau misalnya antum pernah baca hadis tentang tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dibawakan oleh Utsman ibn Affan
waktu itu Utsman bin Affan mempraktekkan cara wudhu Nabi SAW di mana? Di depan para sahabat. Di depan para sahabat. Ya. Dan ini langsung real dipraktekkan. Jadi diambilkanlah satu baskom air, ada bekas budaknya Utsman mengambilkan satu bekas atau satu baskom. Kalau dulu kan enggak seperti sekarang. Sekarang ada apa? Keran gitu ya. Ada keran, bisa langsung dibuka untuk berwudu. Dulu pakai baskom. Diambil sebaskom air, kemudian di sini Utsman ibn Affan mempraktekkan cara wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cara belajar yang paling efektif. Ketika praktek langsung dipraktekkan. Para sahabat yang lain melihat. Ya. Kemudian di akhir hadis disebutkan ketika setelah selesai wudu tadi dengan caranya wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seperti itu. Luar biasa. Ya, sholat sunnah. Antum setelah wudu sholat 2 rakaat. Ya, inilah yang disebut berwudu itu sebagai penggugur dosa. Ya. Berwudu salat sebagai penggugur dosa. Baik, masuk itu tadi adab yang ketiga. Ya, itu apa? Memohon ilmu yang bermanfaat dan tambahan ilmu. Jangan lupa berdoa. Ini poinnya. Ya. Kemudian adab yang keempat adalah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Jadi ketika orang sudah, kalau ibarat kita kecanduan, ya, kecanduan, bukan kecanduan HP, bukan, atau bukan kecanduan rokok, bukan, tapi ini kecanduan ilmu. Seorang yang sudah kecanduan ilmu, hatinya selalu terpaut dengan majelis-majelis zikir, ya, maka dia akan selalu rindu dengan majelis ilmu. Ya, kapan nih ada kira-kira majelis ilmu lagi seperti itu, ya? Jadi menuntut ilmu syar'i itu diperlukan kesungguhan. Ya. Tidak ada seorang ketika menuntut ilmu syar'i berleha-leha. Maunya enak saja, maunya tidur, maunya main, tidak. Ya. Tapi menuntut ilmu syar'i butuh kesungguhan. Ya. Jadi tidak layak bagi seorang penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencari ilmu tersebut. Ya, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Ya. Seorang penuntut ilmu harus selalu hadir di majelis ilmu dan berusaha agar datang lebih awal di majelis, tidak boleh terlambat. Ini sebagian dari adab juga. Ya, sebagian dari adab. Ini masih ada yang terlambat. Jadi yang menunggu itu bukan siapa? Bukan gurunya, bukan pengajarnya, bukan yang orang yang hendak menyampaikan sebuah ilmu, bukan. Ya, tapi yang menunggu adalah penuntut ilmu yang menunggu. Ya, jangan terbalik ini. Jangan terbalik. Karena menuntut ilmu lebih penting daripada amal-amal sunnah dan wajib kifayah. Ya, penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh sebab tanpa kesungguhan kita tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ini di sini ada perkataan Imam Syafi'i. Insyaallah antum sih perkataan Imam Syafi'i ini sangat masyhur sekali. Sangat masyhur sekali. Nah, bagi antum yang pernah masuk ke ma'had atau mungkin yang sudah di sini yang sudah kelas 12 atau kelas 11 mungkin pernah mendengar ini disampaikan. Ya, apa? Perkataan Imam Asy-Syafi'i, itu Imam Asy-Syafi'i nama aslinya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah, ya. Beliau pernah mengatakan di dalam syairnya, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittah." Ya. Sa'unbika an tafsilha bibayanin. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Tapi ada memang nanti di redaksi atau nuskhah yang lain lafaznya agak berbeda. Tapi biasanya ketika dijelaskan ada gabungkan. Ya, jadi saudaraku, akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara ini. Ya, saunbika an tafsilha bibayanin. Ya, akan kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas. Yang pertama ada
Zakaun. Zaka. Apa zaka? Kecerdasan. Antum sekalian itu mempunyai kecerdasan ya ikhwah. Enggak ada manusia yang dilahirkan bodoh. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kecerdasan. Hanya saja memang kecerdasannya berbeda-beda. Dan cara mendapatkan atau cara mencerdaskannya juga beda-beda. Sebagaimana ketika antum beli pisau, mungkin awalnya tidak tajam. Agar tajam diasah. Sebagaimana otak kita, sebagaimana kecerdasan kita, agar cerdas maka harus diasah. Kenapa masih ada orang-orang yang bodoh misalnya tidak paham ilmu syar'i? Karena tidak diasah kecerdasannya. Allah sudah berikan kecerdasan itu, ya. Karena kenapa tidak mengetahui hal-hal yang misalnya tentang hukum salat seperti apa, ya kan? Hukum puasa seperti apa, hukum khamar seperti apa, hukum berzina seperti apa, ya kan? Dan hukum-hukum syariat yang lainnya. Kenapa tidak tahu hal-hal yang demikian? Karena tadi kecerdasannya tidak diasah. Diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menggunakan kecerdasan tersebut. Juga hati-hati. Ketika kita sudah diberikan kecerdasan, maka gunakan kecerdasan tersebut untuk kebaikan. Bukan untuk hal-hal keburukan atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, ya. Itu yang pertama, kecerdasan. Wahirsun. Apa wahirsun? Hirs. Ya. Kemauan keras. Atau disebut juga rakus. Ya, kalau bahasa ininya rakus. Kemauan keras. Jadi ketika kita menuntut ilmu harus ada keinginan yang keras di situ. Ustaz, ana ingin bisa bahasa Arab. Baik. Tanamkan azam antum yang kuat di situ. Ya, tanamkan. Bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Maka antum tanamkan di situ kemauan kerasnya. Berarti antum harus belajar menghafalkan mufradatnya, kemudian digunakan kosakatanya dalam kehidupan hari-hari. Gitu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kemauan keras ini, ya rakus. Merasa kurang, tambah lagi. Berbeda dengan apa? Halnya makan. Kalau antum makan rakus sampai kekenyangan, bisa nggak jalan? Hah? Susah kan? Bahkan perut antum jadi kembung dan lain sebagainya. Nggak karuan lah jadinya. Tapi kalau ilmu ditambah terus, apakah akan hilang? Apakah akan istilahnya kesulitan? Nggak akan. Ya. Memori kita ya ikhwah itu tidak sama dengan memori yang ada di dalam komputer. Komputer ada 1 tera. Ketika penuh harus diganti nggak? Diganti. Ya. Otak kita ada nggak masa penuhnya? Nggak ada. Ya. Untuk lihat para ulama salaf terdahulu, hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran 30 juz, hafal ilmu-ilmu yang lain. Apakah ada kata penuh di situ memorinya? Tidak. Jangan disamakan otak kita dengan otak komputer. Bahkan lebih cerdas otak kita dibandingkan otak komputer. Tapi bagi yang belajar, bagi yang menghafalkan ilmunya, seperti itu. Ya, jadi berbeda. Ya, komputer bisa hilang. Sama dengan kita juga bisa hilang kalau tidak dimurajaah. Ya. Berarti ibarat virus gitu ya. Kalau di komputer kan virus benar-benar virus. Ya, lihat ada virus datanya dihilang. Ya. Kalau kita virusnya apa? Kemaksiatan, perbuatan dosa, perbuatan buruk lainnya. Ya, tapi bedanya memori kita tidak ada batasnya. Sedangkan memori yang lain ya, itu ada batasnya. Yang kalau sudah penuh harus diganti. Ya. Harus diganti. Wajtihadun, itu yang ketiga. Apa? Bersungguh-sungguh. Tadi kemauan kerasnya, rakusnya. Sekarang bersungguh-sungguh. Kalau di dalam nuskah yang lain ya apa? Wastibarin atau wastibarun, bersabar. Kalau Anda dimatchingkan biasanya apa? Bersungguh-sungguh sambil bersabar. Terkadang ada yang langsung putus asa, ya Allah, anakku udah belajar menghafal Quran misalnya 1 halaman selama 3 hari nggak masuk. Padahal Anda sudah bersungguh-sungguh gitu kan.
sekian jam Anda sisihkan waktunya sudah banyak untuk menghafal Al-Quran tapi tidak masuk-masuk misalnya. Di sini berarti kita harus introspeksi diri. Apakah ada kemaksiatan yang masih kita kerjakan? Apakah ada dosa yang masih kita perbuat? Ya, apakah ada kedengkian kita kepada teman kita? Terus diperbaiki. Itu adalah sebab-sebab yang akan menghalangi kita. Tapi Ustaz, kok di sana ada orang yang berbuat maksiat, misalnya berbuat dosa, tapi rezekinya lancar, hafalannya kuat. Ya, ini namanya apa? Istidraj. Jangan heran di luar sana ada orang-orang yang memang dia apa? Orang-orang kaya, tapi sering berbuat dosa. Dia orang kaya. Namanya istidraj. Itu juga diuji dia. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Ya, Maha adil. Ya, ini perlu Anda ketahui. Ya. Koreksi diri kita. Oh, mungkin saya ada rasa iri ke teman saya, dengki ke teman saya, sering menzalimi teman saya, ya, atau sering menzalimi orang lain dan sebagainya. Itu introspeksi. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dengan ketika seorang bertobat dari dosa-dosa yang dia kerjakan, ya, maka harus dengan taubatan nasuha. Di situ ada syurut-syurutnya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, mengakui bahwasanya dia melakukan dosa tersebut. Kemudian ada penyesalan ketika dia melakukan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak mengulanginya kembali. Itu syurut, ya, taubatan nasuha. Mengakui, ya, atas perbuatan dosa yang dikerjakannya. Kemudian ada penyesalan di situ. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya, jangan pernah bosan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyak dosa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, berbeda dengan manusia. Ya, ketika manusia mungkin ketika kita memohon permohonan maaf kepada teman kita yang kita zalimi misalnya, ya, mungkin ada teman kita ada rasa berat memaafkan diri kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan hambanya ketika seorang hamba ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ingin antum memohon doa kepada Allah, meminta apa? Sepeda. Ya, minta sepeda gitu kan. Ada kalanya ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan hal demikian. Langsung diberikan sepeda, tidak. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala, ini contoh yang simpel saja yang berikan contoh, ya. Ada kalanya ketika kita memohon kepada Allah sesuatu, Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang lain. Ya kan? Atau Allah Subhanahu wa taala menundanya. Tidak langsung diberikan seperti itu. Ini pentingnya kita ketika berdoa tidak boleh suudzon. Ya. Bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus husnudzon. Seperti itulah. Ketika seorang hamba berdoa memohon sesuatu, terkadang seperti itu memang. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak langsung berikan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan hal yang lain, diganti dengan hal yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, ya, apa yang diperlukan oleh seorang hamba. Walaupun antum banyak di sini keperluan Anda, mungkin Allah Subhanahu wa taala lebih tahu keperluan Anda. Ketika Anda memohon sesuatu A, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang B-nya. Kita harus syukuri itu. Ya, kita harus husnudzan billah. Ya. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu apa tadi? Ijtihad, wastibah. Bersungguh-sungguh, kemudian bersabar. Ya. Kemudian wabulghah. Apa bulghah? Bekal atau wadirham di nuskhah yang lainnya. Wadirhamun. Apa dirham? Uang lah, bekal atau uang, fulus, ada nuqud. Ya. Harus ada bekal. Ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu harus punya bekal. Hatta di sekolah yang gratis pun sama. Ya. Di sekolah-sekolah yang gratis atau di perguruan tinggi yang gratis atau di universitas yang gratis,
yang tidak ada biaya pun harus ada bekal. Mungkin pendidikannya gratis, tapi antum harus apa? Beli peralatan tulisnya, buku tulisnya, tas, sepatu, pakaiannya, itu perlu bekal. Jadi pada hakikatnya ketika kita sekolah di sekolah yang gratis, pada hakikatnya tidak ada yang gratis. Pada hakikatnya tidak ada yang gratis, tetap membutuhkan bekal. Kalau sekarang kita menuntut ilmu sangat terjangkau sekali. Ya, terutama teknologi sekarang itu apa? Sangat memadai. Antum bisa di sini, di rumah antum misalnya. Syekhnya di mana? Di Saudi Arabia. Antum bisa menuntut ilmu secara online, jarak jauh. Luar biasa. Itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasannya bagi diri kita apa? Ustaz, ana enggak ada biaya untuk menuntut ilmu. Tidak ada alasannya seperti itu sekarang. Ya, ana yakin antum semuanya di rumah saja punya HP kan? Ada yang enggak punya HP coba? Yang enggak punya handphone siapa? Hah? Punya rata-rata. Sangat mudah sekali. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan handphone tersebut, memanfaatkan HP tersebut. Apakah kita pergunakan untuk hal-hal yang baik? Apakah kita pergunakan untuk hal-hal yang malah kebalikannya? Gitu ya, hal-hal yang buruk. Kemudian apa? Wa suhbatu ustadzin, atau di nuskhah yang lain wa irsyadi ustadz. Irsyad. Ini Anda sebutkan nuskhah yang lain ini agar antum enggak bingung, kok nih waktu disampaikan oleh ustadz ini begini, kok ada nuskhah yang begini, salah apa benar gitu. Ya. Jadi wa irsyad ustadz. Bisa wa suhbatu ustadzin atau wa irsyadu ustadzin. Apa? Bimbingan. Ya. Ada bimbingan dari guru antum. Ada bimbingan dari pembimbing antum. Ada bimbingan dari ustadz antum. Dibimbing jadinya, diarahkan seperti ini loh, seperti ini. Gitu. Ya, ada bimbingan. Agar kenapa? Agar kita pemahamannya tidak tersesat, agar terarahkan juga. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah apa? Watulu zaman. Waktu yang makanya nggak aneh kalau misalnya ada orang bilang ada ilmu laduni misalnya. Orang tanpa belajar sudah pinter, ini aneh sekali. Nggak ada ilmu laduni, nggak ada. Ilmu dukun ada memang. Ya, dukun tahu segala sesuatu gitu misalnya. Ya, dari siapa taunya? Dari jin, dari syaitan, bekerja sama dengan syaitan. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada ilmu laduni. Makanya ketika kita lahir pun, dilahirkan ke dunia ini perlu apa? Belajar, proses. Ya, ada anak-anak kecil dilahirkan, kemudian mau berjalan, ada tahapannya. Dia nanti berbalik badan dulu, tengkurap dulu, merangkak dulu, baru nanti berdiri dulu, proses berdiri dulu tuh. Ya, guling-guling lah bagaimana. Ya, baru nanti setelah bisa berdiri, jalan sedikit demi sedikit. Sama ketika kita menuntut ilmu juga sama seperti itu, ada prosesnya. Ada antum harus menjenjangnya, ada TK dulu yang ingin masuk TK dulu. Atau TPA dulu, ya kan? TKA, TKB, kemudian baru SD misalnya, ibtidaiyah, ya, marhalahnya. Kemudian masuk ke marhalah selanjutnya adalah marhalah mutawassithah, ya, SMP. Kemudian marhalah selanjutnya ada marhalah ats-tsanawiyah, SMA, ya. Kemudian baru ke jenjang aliyah, perguruan tinggi atau universitas, ya. Universitas itu. Bahkan setelah itu pun ada magister, sahih, kemudian ada doktor, ya, doktor. Ya, itu yang harus ditempuh. Ada marhalah-marhalahnya. Ya, makanya perlu waktu yang lama. Tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak. Bahkan antum sampai sekarang juga masih sekolah. Nanti antum akan melanjut lagi ke perguruan tinggi. Luar biasa. Ya. Ini adalah keenam hal ini, ya, yang diwasiatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bagi para penuntut ilmu syar'i, ya. Juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Ya, wa fi kulli khair
ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, ya, wala ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Ya, jadi apa? Mukmin yang kuat, ya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang dhaif, lemah. Kuat di sini adalah bukan kuat yang pandai berbulat, bukan. Ya, di dalam hadis Nabi SAW yang sahih juga disebutkan mukmin yang kuat bukanlah seorang mukmin yang pandai berbulat. Tapi mukmin yang kuat adalah seorang mukmin yang dapat menahan amarahnya ketika dia marah. Itu mukmin yang kuat. Bukan mukmin yang kuat gitu, ayo antum berantem sama anak. Bukan seperti itu mukmin yang kuat. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, yang mana Nabi SAW ketika menyampaikan sesuatu bukan berdasarkan hawa nafsunya sendiri, ya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ihris ala ma yanfa'uka, ya, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusanmu, ya, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Ya, jangan lemah. Hatta antum ketika menghadapi malam keluar nggak berani sendirian, takut ada syaitan, Ustaz. Gimana antum ke kamar mandi takut syaitan? Ya, masih ada yang begitu sampai sekarang. Hilangkan yang begitu. Ya, mau ke kamar mandi nggak berani keluar kamar mandi. Mau tahajud ke masjid nggak berani jalan dari bawah ke atas. Gimana antum? Ya, nggak boleh ya. Takut kepada syaitan haram hukumnya, ya. Nggak boleh. Takut kepada ular, takut kepada singa, buaya, boleh nggak? Boleh. Ini namanya takut tabi'iyah. Ini takut yang alami. Takut kepada hewan-hewan buas ini dibolehkan. Tapi kalau takut kepada syaitan, jin, nggak boleh. Takut kepada orang juga nggak boleh. So, anak takut kepada syahadat, apa? Badannya besar. Takut anak dipukul gitu. Nggak boleh takut. Sama semuanya. Ya. Jadi harus pelajari. Ini kalau misalnya antum belajar al-usul ats-tsalatsah, dipelajari itu di awal-awal ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dipelajari, ada pelajarannya. Ya. Baik. Kemudian apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian dan demikian. Contoh misalnya antum jatuh nih, lari di sini ke sini, udah qomat kalau Allahu akbar, la ilaha illallah, udah qomat. Lari antum di sini, jatuh terpeleset misalnya, antum salahkan apa? Coba anda tadi nggak lari. Nah itu andaikan saja saya nggak lari. Berandai-andai tadi itu adalah dari syaitan, membuka pintu syaitan. Jadi ketika kita kena musibah, jatuh misalnya, jatuh dari motor, ya, atau dikejar-kejar teman, bukan ketika dikejar-kejar teman atau tersandung batu, jalan batu nih gitu kan, nggak bisa begitu. Antum malah apa? Nyalahin batu yang nggak bisa ngapain, antum salahkan gitu. Gara-gara batu sampai dilempar batunya gitu kan, kesel antum gitu kan, jatuh, bukan. Atau gara-gara dikejar teman, gara-gara antum yang jatuh, nggak boleh. Ya, coba antum nggak ngejar aneh nggak akan jatuh gitu, nggak boleh seperti ini. Tapi apa? Ketika kita mendapatkan musibah, ada musibah menimpa kita, maka kita apa? Katakanlah apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah takdir Allah. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, ya, kalau memang musibah ini akan menimpa kita, tidak akan bisa kita menghindari musibah tersebut. Tidak akan bisa. Mau antum lari kemanapun, ya, musibah itu tetap akan datang kepada antum. Seperti itu. Ya. Sebagaimana kematian. Kalau kita sudah waktunya sekarang meninggal dunia, maka tidak akan bisa menunda-nunda lagi. Malaikat Jibril mau menyebut nyawa apa? Bentar dulu, siap-siap dulu. Enggak ada seperti itu. Ya. Aina ma yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Enggak akan bisa kita lari. Mau ngumpet kemana enggak akan bisa. Sebagaimana musibah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan musibah kepada seseorang, maka kita tidak akan bisa menghindari musibah tersebut. Ya, tidak akan bisa menghindari musibah tersebut. Ya. Ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa saja yang dikehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Baik, sebentar lagi. Jadi seorang penuntut ilmu wajib bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seseorang tidak mungkin mendapatkan ilmu dengan santai. Nggak akan bisa ya akhwah. Antum santai saja gitu, oh santailah. Pelajaran ini mah masih lama, santai aja deh. Antum punya tugas, nanti ya pelajaran Ustaz menawarkan pelajaran tajwid nanti di pekan lalu juga. Sekarang baru di Sabtu, nanti dikerjainnya. Nah, santai-santai itu. Nantilah menghafalnya, masih lama ini pelajarannya. Gitu. Ini namanya santai. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yahya ibn Katsir rahimahullahu taala berkata, la yustata'ul 'ilm birahatil jism, atau di riwayat yang lain la yustata'ul 'ilm birahatil jasad. Ya, ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan, dengan tubuh yang santai. Ya. Jadi memang sekarang kita harus bersusah payah ya, ikhwah. Ya, Ustaz capek. Nah, begitulah penuntut ilmu. Kalau yang nggak capek, antum nggak kelelahan, bukan penuntut ilmu namanya, bukan. Ya, penuntut ilmu memang seperti itu, siang malam, dan bahkan seorang penuntut ilmu tidurnya sedikit. Antum lihat para ulama terdahulu, para salafun salih, ya, mereka menuntut ilmu siang malam, menulis buku sampai mentahrijnya, memahaminya, ditulis lagi, luar biasa, sampai begadang-begadang. Itu demi apa? Demi ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu itu tidurnya sedikit. Ya, baik. Demikian tadi sampai adab yang keempat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa diambil manfaatnya dan bisa diambil juga pengalamannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.